Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Ahmadi Fardamana Frans, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah sama-sama membahas tentang kunci sukses di segala bidang melalui metode rukun Islam, di mana seseorang yang ingin mencapai kesuksesan tentu bermula dari niat yang baik, niat yang tulus, dan niat yang bersih. Lalu seseorang tersebut haruslah berdoa dan bekerja untuk mencapai apa yang dia impikan. Lalu yang ketiga, haruslah berpuasa atau menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari apa yang dia impikan. Lalu yang keempat, apabila telah mencapai apa yang dia impikan, haruslah menyisihkan sebagian rezekinya untuk diberikan dan dibagikan kepada mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah seharusnya kita semua menggunakan apapun yang telah kita capai, semua fasilitas yang kita punya untuk menjadi kendaraan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menerapkan metode rukun Islam tersebut dalam semua hal yang kita kerjakan, kita insya Allah tidak hanya akan sukses di dunia, tapi juga akan sukses di akhirat kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal lain, di mana pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah akan dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin bersyukur ketika kita melihat bahwa apa yang telah kita kerjakan itu dapat memberikan efek yang luar biasa kepada beberapa hal. Langsung saja, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah prinsip 5 cinta. Oke, cinta yang pertama adalah cinta kepada pekerjaan. Itulah yang pertama. Mengapa harus cinta kepada pekerjaan? Karena jelas Allah mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadah tentu saja bukan hanya ibadah-ibadah syariat seperti yang kita tahu bersama, namun ibadah juga dapat meliputi apapun yang kita kerjakan selama kita mengerjakannya dengan benar, selama kita mengerjakannya sesuai dengan kehendak dari Allah itu sendiri. Pekerjaan di sini juga bukan hanya pekerjaan seperti karyawan, namun segala hal yang kita kerjakan. Jika Anda seorang pelajar, maka tentu pekerjaan Anda adalah belajar. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, maka tentu pekerjaan Anda adalah mengurus rumah tangga. Dan banyak hal yang lainnya. Artinya, cintailah pekerjaan Anda itu adalah semua hal yang Anda kerjakan. Itu semua harus Anda cintai sehingga dapat bernilai ibadah. Lalu bagaimana bisa pekerjaan itu bernilai ibadah? Anda dapat mempelajari kembali video yang telah saya buat tentang rahasia letak Bismillahirrahmanirrahim, bahwa letak dari Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya di lisan, namun juga ada di kedua tangan. Sehingga apapun yang Anda kerjakan itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain karena Anda menyebarkan cinta dan kasih, Anda menebarkan kasih dan sayang melalui apapun yang Anda kerjakan, sehingga apapun yang Anda kerjakan dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang pertama. Jadi yang pertama, cintai pekerjaan Anda agar bernilai ibadah. Lalu yang kedua adalah cintai tempat Anda bekerja. Tempat Anda bekerja di sini adalah semua tempat di mana Anda melakukan kegiatan tersebut. Bagi seorang karyawan, tentu tempat Anda dalam bekerja adalah perusahaan Anda. Entahkah itu bentuknya kantor, pabrik, rumah sakit, hotel, toko, dan banyak hal yang lainnya yang jelas tempat di mana Anda bekerja. Kalau misalnya seorang pelajar, tentunya tempat dia bekerja adalah sekolahnya. Pokoknya dimanapun dia melakukan kegiatan belajar, maka disitulah tempat dia untuk melakukan pekerjaan tersebut.
Jadi Anda harus mencintai tempat di mana Anda bekerja, karena disitulah letak Allah menitipkan manfaat-manfaat yang dapat Anda dapatkan ketika Anda bekerja. Jika seorang karyawan, maka Allah menitipkan rezeki yang berupa gaji kepada Anda itu melalui perusahaan. Jika Anda seorang pelajar, maka Allah menitipkan ilmu yang dapat Anda dapatkan melalui sekolah Anda. Nah, tempat ini juga bukan hanya soal tempatnya, tapi segala komponen yang berada di dalamnya. Entahkah itu tempat, entahkah itu fasilitas, atau juga bahkan termasuk orang per orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau karyawan, maka termasuk atasan Anda, bawahan Anda, rekan sekerja, pelanggan Anda. Jika Anda seorang pelajar, maka termasuk guru Anda, rekan Anda yang lain, bahkan juga termasuk orang-orang yang jualan di kantin tempat Anda belajar. Itu semuanya harus Anda jaga, harus Anda sayang, tidak boleh Anda sakiti, tidak boleh Anda fitnah, tidak boleh Anda rusak. Juga bahkan termasuk keuangannya, jadi Anda tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri. Banyak hal-hal lain yang tidak diizinkan Allah untuk Anda lakukan di tempat itu. Jadi yang kedua adalah cintai tempat dan semua yang ada di dalamnya di mana Anda bekerja, dan janganlah berbuat kerusakan di dalamnya, agar tempat Anda bekerja itu menjadi tempat di mana Anda dapat mengambil berkah sebanyak-banyaknya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah cintai keluarga Anda. Jadi setelah Anda bekerja di poin 1 tadi, lalu Anda juga menjaga tempat di mana Anda bekerja, maka hasil yang diberikan oleh perusahaan Anda, hasil yang Anda dapatkan dari sekolah Anda, itu harus Anda tujukan untuk kepentingan keluarga Anda. Jadi kalau Anda karyawan, maka pastikan gaji Anda itu adalah untuk kebutuhan keluarga Anda, untuk istri Anda bagi yang sudah menikah, untuk anak Anda bagi yang sudah punya anak, dan mungkin bagi yang bujang adalah untuk orang tua Anda, dan mungkin keluarga Anda yang lain yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda seorang pelajar, maka tentunya Anda akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu untuk membanggakan, untuk membuat bahagia orang tua Anda, untuk Anda sendiri supaya bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Maka apapun yang Anda hasilkan dari pekerjaan Anda, itu harus Anda tujukan untuk keluarga Anda. Jadi yang ketiga, cintailah keluarga Anda. Yang keempat ini adalah cintailah lingkungan sekitar Anda. Jadi setelah Anda mendedikasikan apapun yang Anda hasilkan kepada keluarga Anda, maka tentunya keluarga Anda akan merasakan nyaman, akan merasa damai, akan merasa bahagia, orang tua Anda semakin sayang kepada Anda, sehingga kehidupan dalam keluarga Anda akan menjadi damai sejahtera, karena dedikasi dari apa yang Anda kerjakan itu adalah untuk mereka. Karena jelas Al-Quran mengatakan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya prioritas dalam pekerjaan itu salah satunya adalah untuk keluarga. Maka pastikan keluarga Anda menjadi keluarga yang damai dan sejahtera karena hasil kinerja Anda. Karena jika keluarga Anda bahagia dan damai sejahtera, tentunya lingkungan di sekitar Anda dapat pula merasakan manfaatnya. Mungkin tetangga Anda yang sedang kelaparan, yang sedang kesusahan, dapat Anda bantu. Seperti itu. Atau Anda dapat membagikan kebahagiaan dalam keluarga Anda itu kepada keluarga-keluarga lainnya. Karena satu keluarga yang bahagia itu baik, namun jika lebih banyak keluarga yang bahagia, tentunya dapat menjadikan lingkungan itu lebih baik. Itulah mengapa kita mengenal istilah rukun tetangga atau RT. Jadi rukun tetangga itu tidak akan bisa jadi. Tetangga itu tidak akan bisa rukun jika keluarga-keluarga yang ada di dalamnya itu penuh dengan masalah, tidak damai hatinya, tidak sejahtera,
maka rukun tetangga itu akan sangat sulit tercapai. Namun jika banyak keluarga yang sejahtera, maka rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, hingga sampai ke tingkat negara dapat menjadi kuat dan hebat, damai dan sejahtera, karena semuanya itu bermulai dari keluarga, bermulai dari bawah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cintai diri Anda sendiri. Jadi setelah Anda mencintai pekerjaan Anda melakukan segala pekerjaan Anda dengan lafaz bismillah tadi, dengan penuh dengan kasih sayang, Anda memajukan perusahaan Anda, memajukan tempat Anda bekerja, membuat tempat Anda bekerja ini semakin dipenuhi dengan keberkahan karena kualitas kinerja Anda yang berdasarkan kasih sayang. Lalu hasil dari kerja keras Anda itu Anda dedikasikan kepada keluarga Anda, sehingga keluarga Anda menjadi aman, damai, sejahtera, dan lingkungan di sekitarnya pun menjadi dapat merasakan kedamaian dari keluarga Anda. Maka yang terakhir, Anda berhak untuk membahagiakan diri Anda sendiri dengan jalan yang dirahmati Allah. Jadi membahagiakan atau mencintai diri sendiri itu bukan dengan menuruti hawa nafsu Anda. Seperti, saya sudah capek nih kerja, saya ingin foya-foya, saya ingin jalan-jalan, saya ingin ke hal-hal yang tidak diridhoi Allah, hal-hal yang berbau kemaksiatan. Jadi Anda sudah tidak boleh seperti itu. Jadi Anda haruslah mencintai diri Anda sendiri itu dengan jalan yang dirahmati Allah. Tentunya dengan sholat, dengan bersyukur bahwa Anda sudah bekerja keras dan hasilnya dapat Anda nikmati, Anda dapat melihat bagaimana keluarga Anda bahagia dan Anda berperan aktif dalam sebuah lingkungan. Tentu Anda dapat mensyukuri hal itu sehingga hati Anda pun jadi lebih tenang dan jadi lebih bahagia. Karena jika Anda menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang damai dan sejahtera, menjadi orang yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan rasa nikmat tersebut kepada Anda. Maka dari itu, cintailah diri Anda sesuai dengan cara yang dirahmati Allah, cara yang diridhoi Allah, supaya Anda ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Dan dengan nikmat yang ditambahkan oleh Allah itu, Anda dapat kembali ke poin pertama. 5 prinsip cinta ini adalah sebuah urutan yang akan kembali kepada awalnya ketika seluruh urutannya ini dilakukan dengan benar. Maka nomor 1, cintailah pekerjaan Anda agar bernilai ibadah. Nomor 2, cintailah tempat di mana Anda bekerja agar tempat itu penuh dengan rahmat Allah. Nomor 3, cintailah keluarga Anda karena memang Anda bekerja adalah untuk mereka. Yang keempat adalah cintailah lingkungan di sekitar Anda karena Anda tidak hidup sendiri, banyak orang yang mesti Anda bantu. Dan yang kelima adalah cintai diri Anda sendiri dengan cara yang diridhoi Allah agar Anda senantiasa ditambahkan rasa nikmat ke dalam diri Anda agar Anda dapat kembali bekerja dengan semangat. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat Anda lakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.